Klimatologi dan Geofisika ini mengimbau agar dapat mewaspadai potensi kebencanaan akibat cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Tri Handoko Seto. Selamat sore, Pak Tri. Nanti kontakkan. Baik, Pak Tri, saat ini kita tahu wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cianjur dan juga Sukabumi, ini dilanda banjir dan longsor. Kira-kira wilayah mana lagi yang perlu waspada akan bencana banjir dan juga longsor ini, Pak, di akhir tahun ini? Iya, para pemirsa sekalian, memang tahun ini kita dalam periode La Nina lemah ya. Walaupun lemah, itu tentu akan memberikan dampak bertambahnya curah hujan dibandingkan dengan normalnya gitu. Nah, kemudian bulan Desember dan Januari ini sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat dan selatan, ini memasuki puncak-puncak musim hujan ya. Nah, di samping itu juga ada lagi gelombang-gelombang atmosfer yang aktif seperti Madden-Julian Oscillation dan lain-lain. Ini tentu akan semakin menambah curah hujan yang mungkin saja terjadi di beberapa wilayah Indonesia bagian selatan. Pulau Jawa tentu saja sudah pasti akan banyak kejadian hujan, kemudian Sumatera bagian selatan dan sampai dengan Bali, Nusa Tenggara dan seterusnya, bahkan juga ada di sebagian di Sulawesi ya, dan wilayah Nusa Timur bagian selatan juga ada. Tentu ini harus kita waspadai ya, karena kemungkinan curah hujan yang turun itu akan melebihi dari kebiasaan. Baik, diperkirakan puncak terjadinya musim hujan ini pada bulan berapa nanti, Pak Tri? Ya, ini kan tiap daerah itu kan beda-beda ya. Khususnya di Indonesia bagian selatan itu ya sekitar bulan Desember sampai Januari. Ada yang Desember ini, ada yang Januari ini. Yang pasti dalam beberapa minggu ke depan itu semakin banyak daerah-daerah di Indonesia yang memasuki puncak musim hujan. Baik, kalau kita lihat kan ini banjir ada yang baru beberapa kali terjadi, seperti di Sukabumi, ini banjir pertama kali terjadi khususnya di desa Curug Luhur di sana. Lantas mengapa ini baru bisa akhirnya pertama kali terjadi? Apakah memang debit air di tahun ini cukup lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Tri? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada selain ini puncak musim hujan ya, memasuki kisaran puncak musim hujan, begitu. Kemudian juga ada fenomena La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi dari normalnya. Plus adanya gelombang-gelombang atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation ini juga menambah lagi, sehingga memang curah hujan lebih besar dari normalnya, gitu ya. Apalagi ini kan masih baru memasuki puncak musim hujan ya, tentu ikatan-ikatan tanah juga setelah kering cukup lama itu juga rentan gitu, maka banjir dan longsor memang patut kita waspadai dengan sangat serius. Baik, ini kan untuk meminimalisir dampak dari cuaca hujan yang lebih ini, Pak. Kira-kira adakah modifikasi cuaca yang mungkin akan dilakukan oleh BMKG, Pak? Ya, kami di BMKG memang ada unit kerja baru, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, namun terus terang kami ini belum punya anggaran gitu ya, karena ini lembaga baru. Tapi kita terus berkoordinasi ini dengan BNPB, dengan DKI, dengan PUPR gitu, untuk segera memetakan daerah-daerah mana yang berpotensi terjadi curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir ya di pertengahan Desember ini sampai dengan Januari nanti. Ini kami terus berkoordinasi, mudah-mudahan bisa segera kita lakukan operasi modifikasi cuaca agar curah hujan yang turun itu bisa kita reduksi sehingga ancaman bencana banjir itu bisa kita kurangi. Baik, banyak juga warga yang tinggal di pinggir kali ataupun di pegunungan. Bagaimana kira-kira BMKG memberikan imbauan kepada warga yang tinggal di pinggir kali dan juga pegunungan ini, Pak, supaya mungkin tadi bisa tidak terkena bencana? Iya, kami di PMKG sebenarnya punya informasi yang mohon bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, itu namanya aplikasi Info BMKG. Kita juga kalau
kita menginstal aplikasi itu, maka kita akan selalu mendapatkan warning ya melalui HP kita. Nah, sehingga kita harus waspada. Saya kira BMKG juga terus berkoordinasi dengan para stakeholders. Kita pastikan seluruh peringatan dini yang kita produce itu bisa disampaikan kepada para stakeholder, dan kami himbau, kami minta juga mari kita terus bergandeng tangan untuk menyebarkan informasi-informasi ini agar masyarakat yang berada di daerah terdampak itu bisa mengetahui informasi ini. Nah, tentu saja ini sangat penting ya. Kami di BMKG sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyebarluaskan informasi ini. Namun memang kita tetap butuh bantuan semua pihak. Ya, mari bersama-sama mengikuti update ya dari prediksi BMKG, kemudian menyebarkan kepada masyarakat, lalu mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tri Handoko Seto telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu. Terima kasih.